Dan kakeknya bilang tidak ada yang membenci Zia, malah sebaliknya. Malah Zia memaksa untuk tinggal bersama kakeknya. Dia khawatir karena kakeknya sudah tua. Dan kakek Danang bilang kalau dia itu sudah terbiasa sendiri. Lalu terlihat kepala desa mengumpulkan warganya untuk tidak keluar rumah dan menutup pintu rapat-rapat karena malapetaka malam ini akan datang. Karena ada kutukan yang mengancam warga desa. Dan Pak Kades bilang untuk tetap di rumah biarpun sholat di rumah, untuk mengunci rapat-rapat dan jauhi jendela, dan jangan pernah membuka pintu walaupun ada yang bertamu. Dan Pak Kades bilang kalau tidak sengaja bertemu dengan mereka, jangan sampai menatap matanya. Kalau sampai menatap matanya, maka mereka akan mencabut nyawanya. Yang dimaksud oleh Pak Kades tadi adalah Kromoleo. Kromoleo adalah hantu pengiring jenazah. Di waktu yang sama, Zia mencium baju ibunya untuk melepaskan rindu. Tiba-tiba ada sebuah bola jatuh dari atas tangga. Lalu karena penasaran, Zia dan Dika naik ke atas. Dia menemukan kotak penyimpanan yang sudah tua dan usang. Saat Zia mencoba untuk membuka kotak kayu itu, tiba-tiba kakek datang dari belakang. Dia bilang kalau mobilnya sudah siap. Ternyata kakek Danang ingin mengantar Zia ke kota. Dia bilang kalau waktunya Zia itu sudah nggak banyak di desa itu. Dika bilang ke Zia kalau dia heran terhadap sikap kakeknya tersebut. Kayak Zia itu mau diusir dari rumahnya. Dan Zia menjelaskan katanya takut terjadi hal-hal buruk terhadap warga desa di sini. Ketika mereka mau pergi, tiba-tiba kotak kayu bergetar, akan ada sesuatu di dalamnya guys. Zia bercerita kalau ayahnya itu meninggalkan banyak hutang, lalu pergi dari desa tanpa membayar hutang tersebut. Karena Dika banyak tanya, Zia pun membungkam mulut Dika. Zia sebenarnya curiga dengan kepergian ayahnya. Itu sebenarnya bukan karena hutang. Dia mempunyai firasat yang kuat kalau ayahnya pengen ketemu sama dia dan mendekap tangan Dika dan minta maaf karena membawa dia ke masalah keluarganya. Terlihat langit sangat mendung disertai dengan petir. Sebelum maghrib, warga desa buru-buru masuk ke dalam dan mengunci pintu juga jendela. Malam harinya kakek belum bisa membawa Zia ke kota karena tiba-tiba ban mobilnya bocor. Dia mengira kalau itu perbuatan Yanto, mantan anak buahnya dulu. Lalu kakek membawa senapan, dia pergi bersama Dika dan menyuruh Zia tetap di rumah mengunci pintu di dalam dan jangan pernah membuka pintu walaupun ada yang datang. Lalu Zia bertanya keheranan dong, dan kakeknya menjawab dia cuma ingin mencari cara untuk menyelamatkan Zia. Mereka meninggalkan Zia untuk mencari pertolongan, mencari orang yang bisa memperbaiki ban bocor mobilnya. Di waktu yang sama, dua petugas lagi ronda di desa guys. Dia membicarakan jalan yang tak kunjung diperbaiki oleh